Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanti Pidiana dari kelas 12A Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya akan membuat video hafalan farmakognosis simplicia dari Picopita, Myopita, Mycovita sampai glosarium dengan guru pembimbing Dr. Anda Ibu Iin Sulistiowati, APT Mars. Yang pertama, simplicia dari Picopita, Myopita, dan Mycovita. Yang ke-1, agar-agar gelulosa gelatin, Geladium cartilaginum, sejenis ganggang merah Gelidiaceae, garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berkaitan dengan asam sulfat sebagai ester. Agar dalam perdagangan mengandung iodium sebanyak 20-100 bagian per sejuta. Konstipasi karena mampu mengisap dan mengikat air, sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus, maka banyak dipakai pada pengobatan sembelit yang kronis, juga sebagai bahan penolong pada berbagai sediaan obat. 2. Saccharomyces cecum, ragi kering Saccharomyces cerevisiae atau Meyen, Ascomycetes, vitamin dan putih telur, sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Yang ketiga, Sakale cornutum, gandum induk, Clapiceps purpure, Hippocreaceae, Poaceae. Alkaloida terbagi 3 golongan. Yang pertama, ergotamina atau ergotaminina, ergosinina. Yang kedua, ergotoksina, ergokristina, ergokriptina, ergokornina, ergokristinina, ergokornina. Yang ketiga, ergobasina atau ergonipina, ergobasinina. Semua alkaloida ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Jika dosis yang besar, maka juga menguncupkan otot saluran kemih, usus, dan pembuluh darah. Yang keempat, Usneotalus, kayu kering, Lichen daispogus, Usne misaminesis atau pian, not Usne dasi acrus atau Usne sp. Usneaceae, asam usnat, zat pahit, hidrat arang, astringen, obat sakit perut, dan antiseptik. Selanjutnya, penjelasan dari eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Yang pertama, Balsamum perum, balsam peru, Myroxylon pereire atau royle, Papilionaceae, 50-60% sinamein atau campuran benzoat dan bensilsinamat, 20-30% damar, asam benzoat, asam sinamat, panilin, dan perupinol atau nerolidol. Obat gudik, obat luka, antihemoroid, dan antitusif. Yang kedua, Basum tolutanum, balsam tolu, Myroxylon balsamum, Papilionaceae, campuran zat-zat serupa damar terdiri dari asam sinamat, asam benzoat, serta ester dari kedua asam ini. Damar sebanyak 70-80%. Alkohol dan ester tersebut adalah toluresinotanol, asam-asam aromatik sebanyak 36%, asam sinamat bebas 12%, dan asam benzoat bebas 8%. Minyak atsiri yang amat aromatik sebanyak 1,5-3% dan terdiri atas benzil benzoat, benzil sinamat, filandren, dan parnesol, antitusif, dan fixatif. Benjoinum atau benjoe, kemenyan Sumatera kemenyan, Styrac benjoin, Styraceae, Lubanol benzoat atau coniferil benzoat, 1 benzoresinol atau sumersinol, panilin, styrol, benzaldehida, bensil sinamat,
Penilpropilsinamat, bahan pengawet atau mencegah tengik, obat batuk, tinktur untuk antiseptikum. Gumi Asaceae, gom Arab Acacia gum Acacia, gumi Mimose, spesies Acacia antara lain Acacia senegal atau wild, Papilionaceae, arabin yaitu garam kalium, kalsium, dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas arabinosa, rhamnosa, galaktosa, dan asam aldobionat. Enzim dari tipe oksidase, bahan penolong pada pembuatan sediaan obat misalnya suspensi, emulsi, troksi, bacilla, pil, dan tablet. Yang kelima, opium mentah, Papaver somniferum, Papaveraceae, alkaloida, morfina, narkotina, kodein, tebain, papaverin, dan narsein. Alkaloida ini terkait pada asam sulfat, asam laktat, dan asam mekonat. Kadar morfin kurang dari 10,0% dihitung sebagai morfin anhidrat, antitusif, subdrophika, narkotikum. Yang keenam, papainum, papaina, carica, papaya, caricaceae, enzim proteolitik, membantu pencernaan protein zat putih telur, diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, eliksir. 7. Tragacan, Astragalus bumifer, Papilionaceae, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metil pentosa, galaktosa, dan asam galturonat. Untuk membuat emulsagudir, perekat, pil, dan trokhisi, juga untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Penjelasan dari pengolahan bahan nabati. Yang pertama, aloe, jadam aloes, bermacam-macam jadam jenis aloe, aloe berry, aloe barbadensis, aloe ferox, aloe africana, aloe spicata, liliaceae, damar, aloin, dan air, dan abuk. Sifat purgatif disebabkan oleh 3 pentosida yaitu barbaloin, aloin, isobarbaloin, dan beta-barbaloin. Hidrolisa dari barbaloin antara lain menghasilkan aloe emodin dan D-arabinosa laxativa. Yang kedua, camphora, Cinnamomum camphora, Lauraceae, camphor, C12H16O, carminativa, antispasmodik, antipuretik, antireumatik, dan anti-iritan. Yang ketiga, carboadsorbens, arang penyerap, arang yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan tertentu telah diaktifkan untuk mempertinggi daya serap, antidota. Yang keempat, satechu, gambir, Uncaria gambier atau Hunter Rox rubiaceae, 25-50% asam katekutanat, 2-8% isokatekin, dan 7-33 D-katekin, quercetin, zat warna merah, kateku, astringensia kuat. Yang kelima, Galae genitri, Quercus infectoria atau Oliver Pagaceae, asam penyamak 50-75% asam galat, 2-4% damar pati kalsium oksalat. Yang kelima, Galae genitri, Quercus infectoria atau Oliver Pagaceae, asam penyamak 50-75% asam galat, 2-4% damar pati kalsium oksalat. Antihemoroida atau sebagai salep bagian dari jamur singset. Yang keenam, Glycyrrhizae suput, sari akar manis, sucus liquorite. Glycyrrhiza glabra, varietas glandulifera, Papilionaceae, glycyrrhizin sampai 15%, gula lendir, zat putih telur, air, zat yang dapat disari 49%, dan yang tidak dapat larut dalam air 5%. Antitus. Yang ketujuh, natrialginas, natrium alginat, Nacrocystis pipifera, Lesoniaceae, garam natrium dari asam alginat atau suatu asam poliuronat, emulgator. Selanjutnya, penjelasan simplicia dari hewan. Yang pertama, Adepts lanae, lemak bulu domba, Opis aries, Bovidae,
ester lemak dengan kolesterol, oksikolesterol, laноsterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol. Adapun asam lemaknya adalah asam palmitat, asam miristinat, asam lanopalmitat, asam lanoserat, asam serotat, dan asam kamaubat, alkohol setil alkohol, dan karnaubil alkohol sebagai salep, sabun, pasta, dan pil serbuk. Yang kedua, Adepsuillus, lemak babi lord, Suscopa suide, bahan salep M. plastrum. Yang ketiga, Sera alba, malam putih, Apis mellifera, Aphidae, mirisil palmitat, terdapat pula asam serotanat, serasin, campuran parafin, asam melisinat, seril alkohol. Bahan salep. Yang keempat, malam kuning, yellow beechwort, Apis mellifera, Aphidae, mirisil palmitat, serin atau asam serotinat, asam melisinat, mirisil alkohol, hidrokarbon, heptakosan, dan hentrakontan. Bahan salep. Yang kelima, catechu, Sateseum spermaceti, Physeter macrocephalus, Physeteridae, setin, setil palmitat, setil stearat, setil oleat, setil laurat, setil miristinat, dan setil alkohol. Bahan salep. Glutina tersusun atas glukokol, leusin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin, asam asparaginat, penil, alanin, oksiprolin, dan histadin. Bahan kapsul, salep, cairan, transfusi. Yang ketujuh, meldefuratum, madu murni, Apis mellifera, Aphidae, gula invert, sakarosa, dextrin, abu air, zat aromatik, asam semut sedikit sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, terdiri dalam sediaan pero. Yang kedelapan, tiroida, serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui, dibersihkan dari jaringan pengikat dan lemak. Pengobatan terhadap hipotiroidisme. Yang kesembilan, Lumbricus rubellus, ekstrak cacing tanah, Lumbricus rubellus, lumbricide, protein, vitamin B12, vitamin E, enzim lumbrikase untuk menstabilkan fungsi darah, enzim peroksidase dan katalase untuk menstabilkan pembuluh dan saraf, enzim selulose dan enzim lagase untuk menstabilkan fungsi pencernaan manusia, asam arhidonat menstabilkan temperatur suhu atau tubuh, mengurangi gejala demam pada penderita tifus, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan nafsu makan, menurunkan tekanan darah tinggi. Simplicia, minyak mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Yang pertama, parafin liquidum, parafin cair, with mineral oil, liquid petrolatum mineral oil, hidrokarbon C17H36 sampai C27H56, hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh, dan yang ketiga, valselinum album, valsin putih, wet petrolatum jelly, wet petrolatum, hidrokarbon berat molekul tinggi terutama parafin, senyawa-senyawa hidrokarbon, siklis, dan hidrokarbon tidak jenuh, dan salep pencahar lemah. Yang keempat, paslin palpum, paslim kuning, petroleum serupa dengan paslim putih, bahan salep pencahar lemah. Yang kelima, istamol, garam aminoum, asam sulfonat yang diperoleh dari bantuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Senyawa belerang, amonium sulfat. Antiseptika. Selanjutnya, penjelasan dari cara penilaian Simplicia. Ada 5 cara penilaian Simplicia. Yang pertama, secara organoleptis adalah pemeriksaan dengan panca indera, meliputi pemeriksaan terhadap bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan. Kadang-kadang pengamatan ini dengan pendengaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bentuk ukuran, warna bagian luar dan dalam, retak-retakan atau gambaran-gambaran dan susunan bahan
atau bergumpal berserta yang lainnya. Yang kedua, secara mikroskopik, meliputi pengamatan terhadap irisan, melintang, dan terhadap serbuk. Yang ketiga, secara fisika, meliputi penetapan kelarutan, bobot, jenis, rotasi optik, titik lebur, titik baku, sifat-sifat di bawah sinar UVA, pengamatan mikroskopik dengan sinar polarisasi. Yang keempat, secara kimia. Yang pertama, bersifat kualitatif, identifikasi dengan reaksi warna dan pengendapan. Sebelum reaksi-reaksi tersebut harus dilakukan isolasi lebih dahulu, misalnya dengan cara pelarutan, penyaringan, dan mikrosublimasi. Yang kedua, bersifat kuantitatif, dengan cara penetapan kadar menggunakan metode titrasi, asidi, alkalimetri, argentometri, nitrimetri, titrasi bebas air, dan lain-lain. Kromatografi, TLC, HPLC, spektrofotometri, UVA, IR, NMR. Yang kelima, secara biologi atau secara hayati. Secara hayati, penetapan potensi zat berkhasiat. Selanjutnya, penjelasan dari beberapa istilah yang ada hubungannya dengan kegunaan, simplisia, dan penyakit. Yang pertama, amara, menambah nafsu makan. Yang kedua, anhidrotika, mengurangi keluarnya keringat. Yang ketiga, stomakika, memacu enzim-enzim pencernaan. Yang keempat, analgetika, mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, antelmentika, membasmi cacing dari dalam tubuh manusia. Yang keenam, antifungi, membasmi jamur, terutama jamur pada kulit, misalnya panu. Yang ketujuh, antihipertensi, menurunkan tekanan darah. Yang kedelapan, antiviretik, menurunkan suhu badan. Yang kesembilan, antimetika, mencegah atau menghilangkan mual atau muntah. Yang ke-10, antidiare, menghentikan buang air besar atau mencret atau murus. Yang ke-11, antineuralgia, menghilangkan rasa sakit atau nyeri di kepala. Yang ke-12, antirematik, menghilangkan rasa nyeri pada encok atau rematik. Yang ke-12, antispasmodik, pereda atau pelawan keadaan kejang pada tubuh atau pereda kejang. Yang ke-14, antiseptika, membasmi kuman atau desinfektika. Yang ke-15, antidotum, penawar racun. Yang ke-16, antitusip, pereda batuk. Yang ke-17, ekspektoransia, mengurangi batuk berdahak. Yang ke-18, antidiabetika, untuk mengobati kencing manis. Yang ke-19, antihemoroida, untuk mengobati wasir. Yang ke-20, antiiritansia, mencegah perangsangan pada kulit dan selaput lendir. 23, kardiotonika, untuk menguat kerja jantung. Yang ke-24, kaugoga, membantu fungsi dari empedu. Yang ke-25, dismentor hoe, untuk mengobati nyeri haid. Yang ke-26, diaforetika atau sudorifika, memperbanyak keluarnya keringat atau peluru keringat. Yang ke-27, degasiva, memperangsang pencernaan makanan. Yang ke-28, diuretika, melancarkan keluarnya air seni atau peluru air seni. Yang ke-29, dilatator atau melebarkan pembuluh darah. Yang ke-30, depuratif, pembersih darah. Yang ke-31, emenagoga, memperbanyak keluarnya haid atau peluru haid. Yang ke-32, emetika, menyebabkan muntah. Yang ke-33, gonorrhoe, kencing nanas. Selanjutnya, yang ke-34, hair tonik, mengeluarkan atau menyembuhkan rambut. Yang ke-35, holistotis, menyegarkan nafas. Yang ke-36, hemostatika, menghentikan pendarahan. Yang ke-37, insektisida, membasmi serangga. Yang ke-38, konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. Yang ke-39, carminativa, mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. Yang ke-40, lactagoga, memperlancar air susu ibu. Yang ke-41, lactifuga, menghentikan atau mengurangi air susu ibu. Yang ke-42, litotriptika, menghancurkan batu pada kandungan kemih.
kandung kemih. Yang ke-43 laksativa purgativa, melancarkan buang air besar atau pencahar. Yang ke-44 skorbut sariawan, gusi berdarah karena kekurangan vitamin C. Yang ke-45 vasodilatansia, memperlebar pembuluh darah. Yang ke-46 nephrolithiasis, penyakit kencing batu. Yang ke-47 urolithiasis, adanya batu dalam saluran air kemih. Yang ke-48 Parkinson, penyakit dengan ciri adanya teror atau gemetar pada tangan serta kaki, bergemetaran pada waktu. Yang ke-49 Parkinsonisme, penyakit yang mirip Parkinson. Yang ke-50 parasimpatolika, pelawan efek perangsang saraf pada simpatika. Yang ke-51 pertusis, batuk kerezan atau batuk 100 hari. Yang ke-52 robaransia atau tonikum, obat kuat. Yang ke-53 skobikida, obat kudis. Yang ke-54 sedativa, obat penenang. Yang ke-55 hipotiroidisme, kekurangan aktivitas dari kelenjar gondok. Yang ke-56 trichomoniasis, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur hidup di atas kulit atau dermatofit atau jamurnya trichositon. Yang ke-57 afrodisiaka, obat penguat syahwat. Yang ke-58 neuropsikiatrik, gangguan syaraf atau kejiwaan. Yang ke-59 emoliensia, menghaluskan atau melembutkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.